Bicara lebih lanjut tentang komitmen keberlanjutan April Group, CNBC Indonesia berkesempatan berbicara langsung bersama dengan Sihol Aritonang selaku Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper. RAPP merupakan unit operasional April Group yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Seperti apa komitmen April dalam mendukung keberlanjutan di Indonesia? Dari puncak perhelatan Business 20 atau B20 langsung dari BNBCC Nusa Dua Bali, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sihol Aritonang selaku Direktur Utama Riau Andalan Pulp and Paper. Apa kabar Bapak? Kabar baik, terima kasih. Pak Sihol, ini kalau kita berbicara terkait dengan transisi energi, sustainability, dan juga net zero emission, ini menjadi salah satu topik utama dalam perhelatan presidensi G20 di Indonesia. Nah, kemarin kami sempat berbincang sedikit bersama dengan Bapak Anderson Panoto terkait dengan seperti apa dari RGE Group sendiri untuk mencapai ataupun juga mendorong visi ini, begitu ya langkah-langkah akan dilakukan dari RGE Group. Nah, dari April Group sendiri seperti apa komitmennya Pak? Baik, terima kasih. April Group kan kita bergerak di bidang industri pulp dan kertas. Kita menjalankan operasi di tingkat hulu, kita mengelola hutan tanaman industri. Kemudian di tingkat hilirnya kita menjalankan proses manufaktur, memproses hasil kayu yang kita tanam. Nah, di tingkat hulu, ya, pengurangan emisi kita lakukan secara serius. Dan kita selaraskan dengan program atau prioritas pemerintah, Volume Net Sink 2030. Antara lain apa? Tingkat hulu ya, tingkat pengelolaan hutan tanaman industri. Antara lain yang kita lakukan adalah kita merestorasi lahan-lahan yang terdegradasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melanjutkan upaya memajukan konservasi hutan alam. Ya, kami punya program atau komitmen one for one untuk setiap hektar lahan yang kami kelola sebagai hutan produksi, kami berkomitmen untuk mengelola, melakukan restorasi dan konservasi 1 hektar juga. Ya. Per akhir tahun lalu kita sudah 80% pemenuhan komitmen ini. Kita akan kejar terus sampai 2030 nanti kita akan mencapai 100%. Kemudian tadi kita sudah membahas terkait dengan bentuk konkret yang dilakukan oleh April dalam upaya untuk menjaga isu lingkungan, kemudian juga terkait dengan sustainability. Nah, di satu sisi tadi kalau kita bedah lagi, kita ketahui ada komitmen April 2030 begitu ya. Mungkin bisa dijabarkan dalam periode dekat ini, mungkin dalam 2 tahun mendatang begitu ya, bentuk konkret apa yang ingin dicapai oleh April melalui April 2030. Oke. Baik, saya berikan contoh ya. Misalnya kita itu kan April 2030 itu ada 4 pilar ya. Di bidang climate positif itu kita ambil bagian dalam pengurangan emisi karbon, ya kan. Nah, kami terus melakukan pengukuran emisi karbon yang kita lakukan yang terjadi dari hutan-hutan tanaman industri yang kita lakukan, ya. Dan kita pakai greenhouse gas tower, ya. Kita lanjutkan research kita di bidang penghitungan emisi karbon dari daerah plantation kita, sehingga nanti kita punya secara sistematis bisa melakukan penurunan di dalamnya. Itu yang untuk sustainable climate positive. Pilar yang kedua itu adalah pilar yang kedua itu adalah thriving landscape. Di situ tema kita ada 2 ya. Satu, meningkatkan produktivitas lahan. Jadi lahan yang ada kita intensifkan. Kita tidak memperluas lagi footprint lahan kita, tapi lahan yang ada diintensifkan produktivitasnya. Dan dalam 6 tahun terakhir ini memang produktivitas lahan kita udah berhasil kita meningkatkan 30%. Ya, sampai 2030 nanti kita akan mengupayakan meningkat sampai 50%. Ya kan? Nah, masih dalam thriving landscape ini yang kita lakukan juga adalah sudah meningkatkan jumlah konservasi kita. Ya, dan juga secara aktif menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalam area konsesi dari April Group. Di bidang yang ketiga, yang berbicara tentang masyarakat ya, inclusive progress ya, kami secara sadar itu mengambil target, ambil bagian dalam pengurangan stunting di Riau ya, dan dalam memajukan kualitas pendidikan di Riau juga. Nah, jadi memang ini kita tidak bermaksud mengambil alih tugas pemerintah ya, tetapi kami sebagai swasta gitu melihat bahwa swasta itu bisa hadir sebagai katalis untuk penurunan stunting dan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jumlah sekolah yang kami kelola itu memang meningkat ya, dari 60 sekolah yang kita bantu gitu ya, menjadi mitra sekolah kita itu menjadi 170 ya, mulai tahun ini.
Oke, seperti baik. itu. Nah, kalau di bidang yang terakhir, di pilar yang terakhir mengenai sustainable growth gitu ya, itu tadi saya bilang ya mengenai instalasi solar panel antara Ya. lain, kemudian konversi bis menjadi bis yang elektrik gitu ya, itu semua terjadi. Oke, terima kasih Baik, Pak Sio terima kasih. Aritonang sudah berdiskusi bersama kami dengan CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, Pak. Terima kasih. Ya. Dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Sihol Aritonang selaku Direktur Utama Riau Andalan Pulp and Paper langsung dari B20 Summit di BNDCC Nusa Dua Bali. CNBC Indonesia, Beyond Business.